Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi kita pada Pesta Keluarga Kudus Nazaret dari Puji Syukur 464. Para gembala bergegas pergi dan mereka menemukan Maria, Yusuf dan sang bayi yang terbaring di palungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari, selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diperkenankan boleh merayakan pesta keluarga kudus, Maria, Yusuf, dan Yesus yang sekaligus menjadi pelindung bagi komunitas Kongregasi SJMJ yang setiap minggu kedua dengan setia membantu kita. Propisiat kepada suster berdua dan juga kepada komunitas SJMJ yang hari ini merayakan pesta pelindung. Kita mempersembahkan perayaan ini tentu saja dengan harapan semoga keluarga-keluarga kita walaupun sesudah Natal sangat terasa bahwa sesudah kita merayakan Natal banyak keluarga-keluarga yang mungkin pergi ke suatu tempat untuk membangun relasi yang baik. Kita doakan semuanya, semoga mereka semua senantiasa hidup dalam kerukunan, keharmonisan sebagaimana diteladankan oleh keluarga kudus dari Nazaret. Mari kita mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian dengan perbuatan dan kelalaian oleh sebab itu saya kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah.
yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan ini, selain kita persembahkan keluarga kita masing-masing dan juga mendoakan kongregasi SJMJ, kita juga bersyukur bersama Natania Maureen Wijaya yang merayakan ulang tahun ke-9, Servasus Moa Bota, Thomas Grimoaldino yang juga merayakan ulang tahun kelahiran. Kita mohon rahmat kesembuhan bagi Ananda Yohanes Bastian Yosef dan mohon keselamatan abadi bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Laurenciana Aisja yang telah 4 tahun dipanggil Tuhan, Nenek Pare, Nenek Heret, Nenek Leonardus Kowan, Mama Maria Rensi, anak Eugenius Mula, Bapak Doi, anak Nong, cucu Ermelinda, serta semua anggota keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta agar kami layak menikmati anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu yang penuh sukacita. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apabila engkau menikmati hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
mengingat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan perantaraannya, bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangun, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema Natal untuk tahun ini, Allah memelihara keluarga. Dan itu diwujud nyatakan Allah sendiri melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita semua berasal dari keluarga. Tanpa keluarga kita tidak mungkin ada di sini. Dan kita masing-masing dengan latar belakang keluarga dibesarkan dan dididik berdasarkan apa yang orang tua kita miliki, entah itu cara pandang, entah itu latar belakang yang melatar belakangi mereka untuk mendidik. Saya lahir dalam keluarga yang sederhana, sebagaimana Yesus lahir dalam keluarga sederhana. Maka saya melihat di beberapa tempat orang membuat kandang Natal itu dengan rumah tongkonan Toraja. Bagi saya itu keliru. Karena simbol kelahiran Yesus memang di tempat sederhana, di kandang domba.
bukan di atas tongkonan yang sudah diukir rapi. Kesederhanaan itu hilang. Seolah-olah Yesus itu disulap dalam zaman era globalisasi menjadi manusia yang sekaligus modern. Padahal kesederhanaannya itulah yang menjadi salah satu keutamaan. Mari kita melihat para suster. Para suster itu tidak pakai lipstik. Ya. Mungkin tidak pakai bedak juga. Bagaimana suster-suster ya? Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti teladan keluarga kudus dari Nazaret. Ya. Nah, kesederhanaan yang mereka hidupi, yang mereka hayati, itulah salah satu perjuangan yang diharapkan kepada kita untuk kita juga hayati di dalam hidup berkeluarga. Di sakristi tadi, ya mohon maaf ya saya bongkar sedikit cerita kita di sakristi. Karena saya mengatakan tadi, oh ini inspirasi baik untuk renungan hari ini. Karena ini adalah hari orang berkeluarga. Dan ada yang sudah mulai mengatakan, dan itu wajar. Bahwa dalam rumah tangga ada saja masalah. Tidak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga itu punya masalah. Semua keluarga itu tidak sempurna. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, begitu juga tidak ada anak yang sempurna. Saya ini dengan tampang yang pas-pasan. Ya, dilahirkan dari keluarga Katolik. Tetapi tahu berapa kali orang tua saya mendampingi saya di gereja. Pasti ketika saya dibaptis, karena saya sudah tidak ingat, belum ingat. Pasti mereka hadir. Dan yang paling membuat saya bangga ketika saya komuni pertama, untuk pertama kalinya saya menggunakan celana panjang. Sebelumnya cuma celana kolor. Dan itu sangat bangga karena baju kemeja putih, celana panjang putih, sepatu putih, dan orang tua ada di samping saya. Nah, itu pertama kali saya rasakan bagaimana seorang anak didampingi oleh orang tua yang hari-harinya salah sedikit di rumah, entah itu telinga dicubit, entah itu ditampar, entah itu ditendang. Lalu kemudian ketika saya tabisan diakonat. Nah, orang tua mendampingi saya di paroki Santo Yakobus Mariso. Mereka hadir berdua dengan wajah berseri-seri. Dan di situ kembali saya merasakan kehadiran orang tua yang sungguh membahagiakan. Lalu yang ketiga, ketika saya tabisan menjadi imam. Nah, inilah perjalanan hidup di mana saya merasakan bagaimana kehadiran orang tua dan bagaimana Allah hadir di dalam kedua orang tua saya, dan kehadirannya itu memberikan kehangatan. Selebihnya, terutama dalam masa kecil, masa remaja, ya lebih banyak dikuasai oleh ketakutan. Takut karena apa? Jangan sampai membuat sesuatu yang salah, pasti akan dapat hukuman. Nah, maka dalam bacaan yang kedua tadi, bahkan dalam ya bacaan yang kedua kita diingatkan oleh Rasul Paulus
Hai para bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Saya banyak disakiti. Tapi saya berusaha untuk tidak mendendam. Sampai ayah meninggalkan saya bulan Juli yang lalu. Saya mengatakan terima kasih ayah. Walaupun engkau telah menyakiti saya, tetapi saya tahu apa yang Anda buat untuk saya bukan karena Anda benci kepada saya, tetapi karena Anda sayang kepada saya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang dalam keluarga kita mengalami didikan yang menurut selera kita itu tidak benar. Lalu kita mulai memberontak, kita mulai membenci orang tua kita. Maka melalui pesta keluarga kudus kita diingatkan bahwa kecuali orang tua yang kurang ajar, tidak ada orang tua yang mau menelantarkan anaknya. Nah, bahkan ada orang tua yang berusaha karena mau supaya anaknya itu baik, anaknya itu sukses dengan segala macam cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan uang. Mudah-mudahan tidak korupsi dalam gereja. Ya, saya yakin bahwa tidak ada yang korupsi dalam gereja. Ya. Tetapi di luar sana ada banyak godaan. Keluarga-keluarga kita ya hari demi hari dihadapkan pada berbagai macam tantangan kehidupan ini. Anak-anak yang kita lahirkan atau yang kalian lahirkan itu juga merupakan tantangan tersendiri untuk mendidik, membesarkan mereka. Kalau zaman dulu kita sudah digertak, awas, kita sudah takut. Anak sekarang kita gertak, awas, tidak ada rasa takutnya anak sekarang. Nanti saya tidak kasih makan, oh gampang. Dulu kita sudah digertak begitu, sudah ketakutan. Malahan kalau perlu kita tidak ke rumah, cari tempat persembunyian. Saya ingat satu anak tentara yang seorang pendidik, tetapi sampai pada masa tuanya dia tidak pernah melepaskan dendam kesumat kepada ayahnya. Karena ayahnya seorang tentara, dan ketika anaknya itu berbuat sesuatu yang salah, dicarilah itu semut hitam yang kalau diganggu bukan main. Ya, pedisnya kalau digigit, dan disitulah dia diikat. Dia mengatakan, saya susah untuk memaafkan saya punya ayah. Dalam bacaan yang pertama diingatkan kepada kita, sampai pada masa tuamu, ingatlah pada masa tua ayahmu dan maafkanlah sang ayah. Kunci dari sabda Tuhan pada pesta keluarga kudus adalah walaupun berbagai macam tantangan, kesulitan, pergumulan dalam keluarga, mari kita terus berupaya. Allah tidak akan membiarkan keluarga manapun yang dengan tulus hati mempersembahkan keluarganya kepada Tuhan, berusaha dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, berkomunikasi dengan baik, begitu juga dengan anak-anak, dan kita merindukan keluarga-keluarga baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Keluarga itu sungguh-sungguh hidup dalam suasana
penuh kedamaian, penuh kerukunan, keharmonisan, karena di sanalah Allah berkarya. Di sanalah kita mengalami betapa indahnya karya Allah yang tadi saya gambarkan melalui pengalaman saya, bahwa Allah luar biasa mencintai kita. Semoga dengan renungan ini, sharing ini, meneguhkan Anda untuk melangkah membangun rumah tangga yang tetap harmonis, tetap dilimpahi berkat Tuhan, dan Anda sehat walafiat. Amin. Kita berdiri, kita baharui iman kita, kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Keluarga Maria dan Yusuf di Nazaret telah dipilih Allah sendiri bagi putranya. Maka marilah berdoa untuk semua keluarga kita, keluarga paroki kita, serta keluarga besar seluruh umat Allah. Marilah kita mengatakan kepada Allah Bapa kita, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, Ibu kami yang penuh kasih sayang, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu dan tempat berlindung bagi semua anaknya yang jauh maupun yang dekat. Semoga gereja selalu terbuka bagi semua orang dan semua kebutuhan. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang tua kami yang menyayangi kami, ya Bapa, semoga cinta kasih mereka lembut dan kuat. Semoga mereka menuntun kami kepada segala sesuatu yang baik dan menolong kami untuk mempedulikan orang lain serta untuk membaktikan diri bagi Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anak-anak kami, ya Bapa, semoga kami memahami anak-anak kami, menanam nilai-nilai Kristiani dalam hati mereka, dan menolong mereka untuk berkembang seperti Allah menghendakinya. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua keluarga kami, ya Bapa, semoga kami bersatu dalam Tuhan dengan kasih yang bersedia mendengarkan dan melayani sesama dan mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkapkan. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para orang lanjut usia dan jompo dalam keluarga-keluarga kami, ya Bapa, semoga kami selalu menyambut mereka di rumah kami dan membuat mereka merasa kerasan dan dihargai. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang terpencar-pencar atau berantakan karena perang, alasan politik, atau karena tempat kerja yang terlalu jauh, ya Bapa, semoga cinta kasih mereka mampu mengatasi segala rintangan.
Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga besar bangsa kami, ya Bapa, semoga kami tidak terpecah belah oleh ambisi golongan, sukuisme atau pertentangan politik, melainkan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan saling menghargai dan bertindak adil. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, semoga kami tidak hidup bagi diri kami sendiri saja, melainkan semoga kami dan keluarga-keluarga kami terbuka satu sama lain dan terbuka untuk kepentingan masyarakat umum. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi komunitas SJMC yang hari ini merayakan pesta pelindung mereka. Mereka mengambil keluarga kudus sebagai pelindung bagi komunitas ini karena kerinduan untuk menghayati semangat kesederhanaan di dalam menghayati hidup, di dalam karya-karya mereka, khususnya karya-karya sosial. Semoga pada pesta pelindung mereka hari ini, semangat dan keteladanan yang telah ditinggalkan oleh keluarga kudus senantiasa menghiasi para anggota kongregasi ini dan semua tarekat-tarekat yang menggunakan nama pelindung keluarga kudus, sehingga dari komunitas-komunitas ini terpancarlah semangat yang telah dihayati oleh keluarga kudus pada zamannya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bersama anak-Mu Natania Maureen Wijaya yang merayakan ulang tahun ke-9, Servasus Moa Bota, Thomas Grimo Aldino. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur atas bertambahnya umur dari anak-anak-Mu ini, dan kepada-Mu bersama seluruh umat, terutama pada pesta keluarga kudus Nazaret hari ini, kami pun mempersembahkan anak-anak-Mu ini kepada-Mu. Semoga mereka Engkau anugerahi umur yang panjang, kesehatan yang baik, memberkati seluruh keluarga, agar keluarga mereka pun senantiasa hidup dalam suasana penuh damai, memperjuangkan keharmonisan, dan juga senantiasa setia kepada Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sedang sakit, Yohanes Bastian Yosef, bersama saudara-saudari kami yang lain. Semoga anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan anugerahkan rahmat kesembuhan. Tuhan berkati mereka yang senantiasa dengan penuh kasih merawat saudara-saudari kami yang sedang sakit. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Laurenciana Aisja, Nenek Pare, Nenek Heret,
Bapak Leonardus Kowan, Mama Maria Rensi, anak Egenius Mula, Bapak Doi, anak Nong, cucu Ermelinda, dan semua keluarga yang telah meninggal. Ya Bapa yang baik, bermurah hatilah bagi hamba-hambamu ini, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu dengan berkenan mengampuni segala salah dan dosa mereka, dan semoga Tuhan pula melindungi menjaga keluarga yang sedang bersiara di bumi ini. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan keluarga-keluarga kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berkatilah keluarga-keluarga kami dan tanah air kami, serta persatukanlah semua putra-putrimu dalam keluarga besar gerejamu. Itulah permohonan kami demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Puji syukur 377.
kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kehendak hati kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabda-Mu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhan dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Komuni Puji Syukur 434, Puji Syukur 434. Santapan peziarah, makanan malaikat, oh roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati, Sang Juru selamat, segarkanlah ya hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Puji Syukur 456. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia, penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Gloria
Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka di dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 27 sampai 28 Desember 2025 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Darmawan Cipta Wijaya dengan Cecilia Selvia Mago, pengumuman ketiga. Kedua, kursus persiapan perkawinan diliburkan selama 3 kali pertemuan dan akan kembali berjalan pada Sabtu 10 Januari 2026. Ketiga, THS-THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Sekretariat Paroki. Keempat, misa tutup tahun diadakan pada Rabu 31 Desember 2025 pukul 20.00 WITA. Kelima, misa Hari Raya Maria Bunda Allah disertai dengan misa awal tahun diadakan pada Kamis 1 Januari 2026 pukul 8 pagi dan pukul 17 sore, pukul 5 sore. Yang keenam, Seksi Sosial, Depas, dan Pastor Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan sumbangan berupa uang tunai dan sembako, pakaian, dan lain-lain yang telah kami bagikan kepada umat Andalas yang sangat membutuhkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, diberikan rejeki dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, donatur bunga untuk perayaan Misa Natal dan Tahun Baru. Yuwanardi Layandi, Rp2.220.000. Yang kedua, keluarga Jo Aaron Simon sebesar Rp2.500.000. Yang ketiga, Ibu Linda sebesar Rp5 juta. Keempat, NN sebesar Rp500.000. Yang kelima, NN sebesar Rp50.000. Keenam, NN sebesar Rp1 juta. Yang ketujuh, NN sebesar Rp500.000. Yang kedelapan, NN donatur hias gedung gereja dan kandang Natal. Yang kesembilan, NN sebesar Rp5 juta. 5 juta rupiah. Pengumuman kedelapan, pengumuman kolekta. Kolekte gereja 2021 Desember 2025 sebesar Rp17.762.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar
Rp10.797.000. Kolekte gereja misa malam Natal dan Hari Raya Natal sebesar Rp47.543.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp26.061.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp516.000. Amplop Advent sebesar Rp15.632.000 sebanyak 228 lembar amplop. Gerbu bulan Desember sebesar Rp794.000. Sumbangan dari NN sebesar Rp1 juta, JSM sebesar Rp1.500.000, Idawati sebesar Rp500.000, sumbangan kandang Natal NN sebesar Rp10 juta, sumbangan Natal dari Charles W sebesar Rp1 juta, NN sebesar Rp1.500.000, NN sebesar Rp5 juta, Selvia Mago sebesar Rp1.500.000, Margaret sebesar Rp2 juta, Liliana Chandra sebesar Rp500.000, Sylvia Twinesia Graciela Haryono atau Jamie Haryono sebesar Rp3.500.000, Surya Perkasa Teknik sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, mewakili pastor paroki dan seluruh umat, kami mengucapkan selamat kepada dua suster SJMJ bersama dengan komunitas yang hari ini merayakan pesta pelindung. Ya, sebelumnya suster sudah menyampaikan bahwa hari ini open house di komunitas Raja Wali. Ya, yang berkenan hadir silakan mampir di Raja Wali atau di Stella Maris. Mereka membuka pintu untuk kita semua. Demikian, dan mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dalam paroki kita maupun dalam masyarakat kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan
Yosef antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kami berbahagia selam hidup yang kekal. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu